Sore ya, saya didampingi atau bersama-sama dengan Pak Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat. Tadi sama-sama kita dengarkan bahwa kita memberikan materi kepada para peraja IPDN Kampus Kalimantan Barat. Banyak hal yang kita diskusikan atau banyak hal yang kita sampaikan. Yang pertama adalah pengenalan tentang kejaksaan. Apa sih institusi kejaksaan, termasuk sana kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Dan di sana saya juga menyampaikan masalah isu-isu yang terkini, antara lain masalah korupsi. Bagaimana sih pemberantasan korupsi di Indonesia ini? Bagaimana kok penilaian dari Transparansi Internasional penanganan masalah korupsi Indonesia kok jeblok gitu ya, makin jelek. Nah ini terus kiat-kiat apa yang dilakukan penegak hukum, terutama kejaksaan dalam melakukan penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus hal yang kedua adalah tadi saya sampaikan singgung ya tentang paham atau ideologi radikalisme atau terorisme ya yang akhir-akhir terjadi. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana antisipasinya, bagaimana pemahaman para peraja ini terhadap radikalisme dan terorisme. Bagaimana upaya atau antisipasi supaya kita tidak terpapar paham-paham ini dan bisa menyampaikan kepada keluarga, saudara, bahkan masyarakat. Yang ketiga adalah darurat narkoba Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini dalam keadaan darurat narkoba. 35-40 orang setiap hari meninggal akibat narkoba. Ini yang perlu kita antisipasi supaya jangan sampai kita, keluarga kita, saudara kita, atau bahkan masyarakat terus dicekam dengan bahaya korupsi ini. Sehingga ke depan kita juga bisa mengantisipasi, bisa menekan, bahkan menghilangkan narkotika ini dari bumi ini. Nah, tadi itu yang saya sampaikan, dan bagus tadi Raja juga menanyakan beberapa hal tentang kejaksaan, upaya kejaksaan untuk memperbaiki citranya terhadap bagaimana penanganan masalah korupsi di internal dan banyak hal. Nah ke depan saya tadi juga sampaikan bahwa para peraja ini adalah calon pemimpin negara dan menjadi pamong ke depan, bukan ke depan, sekarang pun ini bahwa para penyelenggara negara bahkan para pimpinan tidak boleh minta dilayani seperti mindset para ASN atau para pejabat negara. Kita justru sebaliknya, sekarang harus melayani. Ini sebenarnya kata kunci para peraja supaya dia tidak bermimpi bahwa dia nanti menjadi pejabat atau apa untuk dilayani oleh masyarakat. Justru sebaliknya, kita harus melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga pelayanan yang dilakukan ini mendapat manfaat dan memang bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu yang penekanan. Kedatangan rombongan dari Kejaksaan Tinggi Kalbar ini sangat menguntungkan bagi kami. Yang pertama, anak-anak kami ini calon pemimpin masa depan, calon pamong masa depan. Mereka ini kita cetak nanti untuk menjadi pelayan masyarakat. Nah, pelayan masyarakat di sini harus merubah mindset yang tadinya model dulu itu pangreh, yang sekarang betul-betul sebagai pelayan. Apalagi era sekarang ini betul-betul anak-anak kita ini, anak-anak milenial, ini kadang-kadang ya masalah hukum sangat-sangat lemah sekali. Dengan adanya jaksa masuk kampus, apalagi ini pengalaman-pengalaman praktisi, kalau berteori mungkin mereka sudah dapat, ada mata kuliah pemberantasan korupsi. Tapi dari para petinggi atau dari praktisi ini lebih mengena, apalagi tadi ada video dan seterusnya sampai dibahas masalah radikal, ya, masalah aliran-aliran sesat. Anak-anak ini kan baru mengenal korupsi, tugas kejaksaan itu hanya sebagai penyidik. Ternyata luas sekali tugas pokok dan fungsi kejaksaan, tapi masalah aliran sesat pun ditangani oleh kejaksaan.